Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smile, orang kita ketemu lagi dengan Ibu Mimi Lutmila. Kali ini di konten kita mau ikut rapat tur Candi Muara Takus di Kecamatan Kampa di Kesultanan Kampa. Mana ini ada Pak Nurhamin sebagai Ketua IKA Alumni Undip Universitas Diponegoro. Nah, kami ini sama-sama ketua alumni. Saya alumni ITB di Riau, beliau alumni Undip di Riau. Jadi kalau sama-sama ketua ini jurusnya lebih kurang tipis-tipis, beda-beda tipis. Pak Nurhamin, ini kan kita berada di Kesultanan Kampa, RTH Kesultanan Kampa. Artinya tolong kasih penjelasan nih sama sahabat orang kita biar apa itu dan bagaimana dan kira-kira nanti rapatnya seperti apa kita bisa lihat nanti ke dalam. Silakan Pak. Ya, saya kira hari ini hari pertemuan penyambutan ya Tour de Muara Takus, event wisata dan bahkan ini dihadiri oleh Bapak Kapolri. Tentu saja pemerintah Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau berkolaborasi dengan pemuka adat, dan ini kawasan adat, Tambang dan Kampa ini kawasan adat. Alhamdulillah kita diberikan ITAV pertama dalam Tour de Muara Takus. Dalam segala teknis tadi kita udah rapat dan kita akan rapat lagi secara bergulir, dan tentu saja pada hari nanti tanggal 12 kalau tidak salah November itu eventnya sudah mulai kita siapkan itu. Dan posisi kita kalau bicara IKA Undip gitu ya, IKA ITB, ketika saya sebagai anak negeri, bahasanya anak kampung sini, bahasanya lahir juga di sini dan besar di sini, saya juga kuliah dulu di Jawa dan S3 juga pernah di luar. Saya betul-betul mengaktualisasi diri lah ya Kak ya, di sini kampung ini kita bangun perencanaan restorasi ini 2017, karena saya tahu persis dulu waktu saya berkecil-kecil pohon asam ini dan yang lain ini, kebetulan ini kakek saya juga di depan sana dan ini ya keluarga ini ya, sudah puluhan tahun atau ratusan tahun. Ratusan tahun. Ya, tapi kita melihat ini ada istana dulu, sehingga waktu itu Pak Bupati Aziz Zainal merencanakan master plan-nya. Nah, master plan itu kita berikan masukan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, bahkan tokoh akademik, sehingga terjadilah bangunan ini. Tapi ini kekurangannya cukup banyak, yaitu tentang bagaimana situs sejarah, bahkan artefaknya juga bahkan menjadi simbol di dalam. Ketika nanti ada tur ini berkaitan dengan misi kami tadi, visinya tentu saja untuk mengangkat adat ini sebagai adat Nusantara yang diakui oleh eksistensinya oleh dunia terkait eksistensi identitas kita. Identitas adat ini kan identitas yang betul-betul asli kebangsaan kita, nation of Nusantara gitu ya. Saya katakan itu tagline saya lah, bangsa itu adalah Nusantara, Nusantara itu adalah adat, maka kita mempunyai nilai yang kita banggakan dalam kampanye-nya, yaitu mengkampanyekan adat ini sebagai identitas bangsa kita, NKRI kita. Saya kira itu mungkin ketika teknis tadi, saya kira itu kerjaan yang dilakukan secara kolaboratif itu. Oke, baik. Pak Nurhamin, sesama ketua IKA alumni kita, Undip dan ITB, sebagai anak orang kampung, anak negeri sini, anak orang kampung, orang kita, bahwa kami ini selalu mencoba apa yang menjadi potensi-potensi kearifan lokal, apalagi itu adalah di dunia bidang pariwisata, karena memang pariwisata lah yang bisa mengangkat ekonomi hingga ke mikro, ya kan? Jadi kami menganggap bahwa kalau Jawa punya Candi Muara, Candi Borobudur, Candi Prambanan, kami di Riau, di Kampar, Kecamatan Kampa, ini mempunyai Candi Muara Takus yang di Soto Kampar. Di yang sini di 13. Yang di 13, mohon maaf, yang di 13 Kota Kampar adalah Candi Muara Takus. Kalau di sini di Kecamatan Kampa ada namanya Istana Kesultanan Kampa. Dan para wisatawan, ayo berbondong-bondong kita ke Kampa, dan sebelumnya juga mari kita ikuti rapat di dalam. Apa nanti isinya rapat, yuk kita intip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kami bisa berkumpul di sini. Baru saja selesai melaksanakan rapat untuk persiapan menyambut kedatangan tokoh nasional kita, Bapak Kapolri,
yang akan hadir nanti pada acara Maratakus Tour de Maratakus, dan dia akan singgah nanti di kenegerian kita ini, baik di kenegerian Tambang ataupun di kenegerian Kampa. Kami sore ini baru saja selesai melaksanakan rapat untuk persiapan penyambutan itu. Kemudian keseriusan kita di sini semua hadir, tokoh-tokoh nenek mama semua, terutama nenek mama yang ada di kenegerian Kampa dan nenek mama yang ada di kenegerian Tambang Terantang. Khusus di kenegerian Kampa saya perkenalkan hadir adat kenegerian Kampa, yaitu Bapak Datuk Ketumenggungan, Bapak Samsulir. Kemudian juga hadir di situ Datuk Jogosau, itu Bapak Effendi sebagai Datuk Jogosau. Kemudian juga hadir di sebelahnya Datuk Marajo, Datuk Marajo, Fauzi Datuk Marajo. Kemudian juga hadir Datuk Somad Dirajo, Afrizal Hidayat, ini orangnya yang paling ganteng di antara kami, yang paling tinggi juga. Jadi sesuai dengan namanya, Datuk Somad Dirajo. Kemudian saya sendiri Haji Afrizal DS sebagai Datuk Paduka Tuan. Kemudian juga hadir sebagai tokoh kita, yaitu Dr. Nuramin sebagai Datuk Amanah yang diberikan gelar adat oleh nenek mama terhadap prestasi beliau sebagai anak keponakan yang cukup luar biasa melanglang buana baik di nasional maupun di Provinsi Riau ini. Kemudian nanti juga hadir di sini ini payung panji kami, yaitu Pak Camat kami, Pak Daherman, Camat Tampa. Kemudian juga hadir payung panji kami dari Kecamatan Tambang Terantang, yaitu Bapak Camat dari Pak Jamilus. Kemudian juga hadir di samping kita nanti ini ada pucuk adat kenegerian Tambang Terantang, yaitu Bapak Mulyas Datuk Godang, beliau ini. Kemudian Datuk Paduka Sindo Abdullah, beliau itu juga dari Datuk Kenegerian Tambang Terantang. Kemudian juga tokoh kita itu sekarang mewakili Pak Bupati juga nih, beliau ini, tetapi juga adalah anak keponakan kita di sini dan juga sebagai pembina dan pembimbing Kesultanan Kampa, yaitu Bapak Soehardi. Sekarang dia menjabat sebagai asisten 2 bidang pembangunan di Kabupaten Kampa. Dan yang paling ujung ini ketua daripada percepatan pembangunan restorasi Kesultanan Kampa, yaitu Bapak Sapri selaku ketua daripada percepatan pembangunan itu restorasi. Itu barangkali yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan juga hadir tokoh kita koordinator wilayah. Ini barangkali yang hadir. Tapi pada prinsipnya pada hari ini kami di sini inilah keseriusan, dan bahwa apa saja kegiatan yang akan datang, yang akan terjadi di kenegerian Kampa, dan Tambang Terantang ini pasti akan disambut serius, sebab memang menandakan di kenegerian kita ini masih original, masih orisinil masyarakat adat. Segala sesuatu ini itu kita urus dan kita lakukan secara adat. Inilah tandanya keseriusan, dan juga masih kokoh hukum adat berlaku. Inilah para petinggi-petingginya, para penghulunya yang hadir. Nih, bersama dengan Bupati, bersama juga dengan Pak Camat, dan bersama dengan tokoh-tokoh lainnya. Itulah menandakan sini Pak Polisi juga. Ya. Pak Kapolsek. Kapolsek. Ini Kapolsek juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Itulah menandakan lambang adat tali bapilin tigo tungku sajoangan, tidak boleh ditinggalkan, yaitu pemerintah, nenek mama,
alim ulama, kemudian juga karena kepolisian juga adalah termasuk bagian daripada pemerintah. Maka karena itu segala sesuatu apabila terjadi, inilah menjadi dasar daripada pergerakan, daripada pelaksanaan kegiatan ataupun merumuskan segala sesuatu yang akan kita putuskan di kenegarian ini harus terlibat ketiga unsur itu, yaitu pemerintah, nenek mama, adab, kemudian alim ulama. Inilah cerminan daripada menandakan masih tetap utuhnya dan masih tetap berlakunya masyarakat adat di kenegarian Kampa dan Tambang Terantang pada saat yang berbagai. Mudah-mudahan ini menjadi tetap berkekalan dan tidak tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang oleh panas. Adat tetap akan berjalan dan akan tetap tegak di negeri ini. Asisten, mungkin sedikit saya tambahkan bahwa sebenarnya ada misi yang tersembunyi, ada misi yang utama, yaitu Muara Takusnya adalah untuk pariwisata di Kabupaten Kampa. Selain diharapkan bahwa para Kapolri dan rombongan itu bisa masuk ke dalam istana dan pasti mereka punya keinginan awan yang tinggi. Nah, kira-kira ke depan apa harapan untuk pembangunan yang berkelanjutan, terutama di bidang pariwisata Kabupaten Kampa, Kecamatan Kampa? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh Nenek Mama di Kenegarian Kampa dan juga Nenek Mama Kenegarian Tambang Terantang. Bahwasanya, Bu, dapat kami sampaikan bahwasanya Kesultanan Kampa ini sebetulnya dicetuskan visi misi almarhum Haji Zainal di tahun 2017. Alhamdulillah. Orang tua beliau Hadir di sekarang sebagai salah satu daripada nenek mama Kenegarian Kampa. Bahwasanya di Kenegarian Kampa ini ada 8 nenek mama. Yang awalnya dulu cuma baru 15. Alhamdulillah kami sudah sekarang bisa menghadirkan 8 nenek mama Kenegarian Kampa sesuai dengan semboyan yang ada di Kenegarian Kampa. Kata tumbuh lembaga ganti sesuai juga di adat tiangnya tuh, Bu. Itu ada 8. Alhamdulillah ini sudah penuh semuanya. Dengan Pak Aprizal kemarin yang terakhir dinobatkan sebagai nenek mama di suku Piliang ya. Suku Gendang, mohon maaf. Jadi dari visi itu tadi, Bu, berangkatnya dari tahun 2017, 2018 kami sudah membuat suatu rumusan bagaimana Kesultanan Kampa ini ada. Makanya ada kita sekarang adalah namanya pembangunan restorasi kawasan Kesultanan Kampa. Yang dimana intinya ada di sini, Bu, dengan luasan areal lebih kurang 3,2 hektar di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Dan ini memang dari dulu adanya istana di sini, Bu. Sekitar tahun 70-an masih ada, masih kecil-kecil. Bukti nyatanya adalah pohon ini. Pohon ini adalah dulu memang pas di halaman istana Kampa itu sendiri. Maka restorasi ini sesuai dengan bentuk, dengan kondisi dan letaknya mungkin barangkali bergeser sedikit ke belakang. Rumusan dari restorasi Kampal ini kita sudah koordinasi dengan BPPCB di Batu Sangkar. Maka lahirlah restorasi Kesultanan Kampal. Kawasan intinya adalah 3,2 hektar dan juga kawasan-kawasan lainnya adalah pendukung adanya juga kawasan pemukiman. Di seberang sana lebih kurang pemakaman Istana Raja tuh. Raja itu sendiri dimakamkan di sana menurut sejarahnya. Dengan luasan adalah lebih kurang 1,2 hektar. Kami berterima kasih, Bu, dari pihak-pihak yang ada, perusahaan-perusahaan yang ada di tempat ini. Dengan gagasan 2017 sampai sekarang ini terbangunlah visi daripada almarhum Haji Aziz Zainal, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada melanjutkan Bupati adalah Bapak Haji Catur Sugeng Suharyanto. Sebetulnya di dalam pembangunan ini masih ada beberapa kegiatan yang mesti kita lakukan, baik visi yang ada di atasnya maupun dengan pembebasan lahan yang kita butuhkan lebih kurang 1,2 hektar lagi dengan investasi 850 juta. Tentu kita dorong melalui program-program CSR juga. Dapat kami sampaikan bahwasannya yang kita harapkan dari lahirnya Kesultanan Kampa ini, Bu, tentu anak-anak kemenakan dan seluruhnya kita nanti tahu bahwasanya ada di Kampa, Kesultanan Kampa. Kita juga sudah memadukan dengan provinsi bahwasanya Kesultanan Kampa ini akan kita buatkan semacam dengan
semacam objek wisata halal. Kita sondingkan dengan Kenegrian Tambang Terantang. Kami juga sudah bekerja sama dengan Universitas Lancang Kuning, sudah kita lakukan koordinasi, dan juga itu bagaimana wisata halal ini bisa, karena bagaimanapun Kampar dengan tambang ini merupakan satu kesatuan yang hampir berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi. Makanya kita buat paketnya, paket durasi wisata halal diawali dengan Embung Danau Bapua yang sekarang lagi bergeser untuk pembangunannya. Dan nanti juga kita harapkan ada untuk restorasi Kesultanan Kampar, baik untuk wisata alam. Kita sudah mempunyai daripada kawasan hutan lindung Ninik Mama yang di-SK-kan oleh Menteri Kehutanan. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu Pak Dato' Nur Amin juga menerima langsung dari atas nama Ninik Mama dari Presiden. Feedback itu yang kita dorong sekarang, bagaimana restorasi Kesultanan Kampar dan juga dengan adanya hutan adat dan adanya Embung Danau Bapua dan juga adanya pemakaman daripada raja-raja yang dulu tuh yang ada di seputaran ini berdampak positif kepada masyarakat kita, baik di sisi ekonomi maupun nanti di sisi budaya. Itulah yang kita dorong. Alhamdulillah kemarin Pak Gubernur melalui pidato Pak Gubernur dalam rangka melantik PJ Bupati Kampar, salah satu dari 9 poin yang disampaikan Pak Gubernur adalah bagaimana meneruskan perluasan pembangunan restorasi Kesultanan Kampar. Dengan adanya Tude Muara Takus ini, Bu, kita bisa nanti menggaungkan kepada masyarakat, karena yang hadir di sana itu dalam tour de wisata daripada Muara Takus adalah lebih kurang 20 provinsi berdasarkan informasi yang ikut dalam bagian tersebut, dan juga ada beberapa negara yang juga ikut pada acara itu. Dengan nanti datangnya Pak Kapolri dengan yang lainnya, kita bisa nanti memberikan bahwasanya Kesultanan Kampar ada di Kabupaten Kampar. Itu yang kita harapkan dampak positifnya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Tadi kami dengan seluruh elemen tokoh masyarakat Ninik Mama dari kedua kenegrian ini pada intinya kesimpulan menyampaikan bahwasannya kita siap untuk menerima daripada kegiatan itu dengan upaya yang sebaik-baiknya. Itu yang sudah kami lakukan sekarang. Barangkali seperti itu, Bu, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti untuk lebih jelasnya kami akan membuat dari pemerintah Kabupaten Kampar sesuai dengan arahan Pak Bupati Kampar, Pak PJ, Pak Dr. Kamsol akan juga menyampaikan dalam bentuk dalam buku, dan dalam buku nanti mudah-mudahan bisa diterbitkan, bisa nanti disampaikan ke pada peserta-peserta yang ikut dalam tur de Muara Takus ini. Mengenai mohon maaf, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 kata kunci, yaitu bahwa restorasi Kesultanan Kampar dan satu lagi wisata halal. Nah, wisata halal ini cocok dengan Kabupaten Kampar yang sedang di Mekahnya Provinsi Riau. Jadi kita beri semangat applause kepada Ninik Mama. Semoga tur Muara Takus ini akan viral, sukses, dan mengundang wisatawan Nusantara dan mancanegara. Hidup Kampar, hidup Kecamatan Tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.